Jadi yang pertama, deskripsikan keunikan identitas budaya diri Anda sesuai dengan pemahaman diri Anda. Sebelumnya, dengan perkenalan diri kembali, nama saya Sylvia Ramayaliza, biasa dipanggil Sylvie oleh teman-teman, keluarga maupun orang-orang terdekat saya. Saya lahir pada 13 September 2004 di Magelang. Saya memiliki darah campuran antara suku Jawa dan suku Melayu. Bapak saya merupakan orang Jawa Tulen yang lahir dan besar di tanah Jawa. Namun ketika beranjak dewasa, Bapak merantau ke negara tetangga yaitu Malaysia. Dan disinilah Bapak bertemu dengan Ibu. Ibu merupakan seorang keturunan Melayu asli. Beliau berasal dari Kalimantan Barat. Bukan suku Dayak tapi suku Melayu. Banyak orang-orang yang beranggapan bahwa ibu saya berasal dari suku Dayak, namun bukan. Yang sebenarnya adalah ibu saya berasal dari suku Melayu. Orang tua ibu saya asli merupakan orang Kalimantan Barat dengan suku Melayu. Dan disinilah kemudian bapak dan ibu menikah di Sambas, Kalimantan Barat, di desa ibuku besar dan tinggal. Kemudian lahirlah aku yang kemudian mendapat darah campuran antara di Jawa dan Melayu. Setelah menikah, bapak dan ibu kembali tinggal ke Jawa untuk hidup bersama dengan nenek. Dan sekarang kami tinggal di Jawa, lebih tepatnya di Magelang. Terdapat banyak sekali perbedaan antara budaya Jawa dan budaya Melayu. Karena menurut saya, budaya Jawa dan budaya Melayu ini memiliki banyak sekali perbedaan, mulai dari adat istiadat, kebiasaan, dan budaya-budaya lain yang sangat berbeda. Salah satunya dalam hal masakan. Orang Jawa cenderung menyukai masakan yang memiliki rasa manis, sedangkan orang Melayu lebih menggemari rasa asin. Pada tahun pertama ibu tinggal di Jawa, beliau memiliki seperti keterkejutan terhadap budaya Jawa, seperti dari kebiasaan orang Jawa yang memasak dengan rasa manis, seperti pada makanan gudeg. Rasa pada gudeg ini sangat dominan rasa manis dan berbanding terbalik dengan kebiasaan budaya masak ibu di Kalimantan. Tapi sekarang ibu sudah terbiasa dan menyesuaikan diri dengan masakan-masakan Jawa. Kemudian dalam perbedaan bahasa. Bahasa Melayu dan bahasa Jawa jauh berbeda. Bahasa Jawa memiliki beberapa tingkatan dalam bahasanya seperti bahasa Ngoko dan bahasa Kromo. Sedangkan bahasa Melayu lebih mirip beberapa kata dalam bahasa Indonesia. Sampai sekarang saya kurang lancar dalam bahasa Melayu karena saya lahir dan besar di Jawa. Akan tetapi saya memahami apabila ibu berbicara bahasa Melayu. Terlebih karena ada adik terakhir dari ibu yang pindah tempat dari Kalimantan ke Jawa untuk melanjutkan studinya dan tinggal di rumah saya. Maka dari itu saya lebih sering mendengar ibu dan tante berbicara menggunakan bahasa Melayu. Dan karena hal ini saya menjadi mudah dalam belajar menggunakan bahasa Melayu. Selanjutnya, bagaimanakah peran dan status Anda dalam masyarakat? Lahir dan besar di lingkungan masyarakat yang sangat beragam. Saya dididik langsung oleh keluarga dan dididik langsung maupun tidak langsung oleh lingkungan tempat saya tinggal. Berada dalam keluarga yang memiliki sejarah cukup dikenal baik oleh masyarakat desa, menyebabkan saya juga ikut dikenal oleh sebagian besar masyarakat di desa saya. Kemudian karena kakek saya dulunya merupakan seorang imam masjid yang dipercaya oleh masyarakat sebagai imam di masjid desa saya selama bertahun-tahun hingga beliau wafat pada 2008. Kemudian bapak saya merupakan seorang ketua pemuda yang menjabat selama bertahun-tahun di desa saya. Beliau juga dihormati oleh masyarakat desa. Beliau sangat aktif dalam berbagai kegiatan yang diadakan di desa. Baik itu kegiatan yang melibatkan pemuda maupun kegiatan apapun yang diadakan di masyarakat. Karena ketekunan dan keaktifan ini, beliau dipercaya untuk mengurus banyak hal dalam masyarakat.
Selain itu, ibu juga sangat aktif dalam bermasyarakat. Maka dari itu, mulai dari kakek hingga bapak dan ibu saya dapat dinilai merupakan warga yang sangat berperan besar dan selalu aktif di desa. Hal ini diharapkan menular pada saya. Bapak dan Ibu sangat berharap saya dapat bersosialisasi di desa dengan baik, seperti apa yang telah mereka lakukan sejak dahulu. Namun ternyata karena kepribadian saya yang sangat berbalik dengan kepribadian Bapak dan Ibu saya, ini menyebabkan sebuah perubahan besar dalam peran saya dalam masyarakat. Mereka cenderung mudah berbaur dan bersosial di masyarakat. Akan tetapi, saya merupakan seseorang yang pemalu dan tidak banyak bicara. Hal ini lumayan berpengaruh terhadap peran sosial saya dalam masyarakat. Saya selalu mengikuti kegiatan apapun yang dilakukan dan diadakan di desa, seperti kegiatan remaja, kegiatan Ramadan, kegiatan kerja bakti, dan kegiatan pemuda dan remaja yang lain. Saya selalu mengusahakan untuk ikut andil dalam berbagai kegiatan tersebut, tetapi karena sifat saya yang tidak banyak bicara, teman-teman sedaya saya seperti sedikit canggung untuk berinteraksi lebih banyak dengan saya. Entah itu terjadi karena sifat saya yang pemalu, atau karena mereka sedikit canggung karena latar belakang keluarga saya yang cukup dipandang di desa. Hal ini sangat berpengaruh dalam peran saya dalam bersosial di masyarakat. Kemudian, peran sosial saya dalam dunia persekolahan dan perkuliahan. Di sini dapat dinilai cukup sederhana karena selama saya menempuh pendidikan sekolah dasar, saya terbilang cukup aktif dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, seperti mengikuti beberapa lomba pramuka yang saya ikuti sejak kelas 4 SD hingga kelas 6 SD. Kemudian tak jarang juga setiap ada perpisahan sekolah, saya diminta untuk tampil dalam kegiatan perpisahan sekolah tersebut. Selanjutnya, ketika saya mulai menduduki bangku SMP, saya mengikuti beberapa organisasi dan beberapa lomba seperti TUBB yang diadakan ketika saya kelas 8. Kemudian dalam lingkungan perkuliahan, saya cukup aktif dalam mengikuti kegiatan di luar perkuliahan seperti kegiatan mahasiswa yaitu UKHI yang mengikuti beberapa penelitian yang dilakukan di kampus. Dan dari ini dapat disimpulkan bahwa peran dan posisi dalam setiap aspek kehidupan saya akan berbeda. Dalam kehidupan keluarga, saya merupakan seorang anak perempuan pertama dan cucu pertama dari keluarga ibu saya yang memiliki peran tersendiri dalam keluarga. Kemudian dalam peran masyarakat, saya cukup aktif dan mengikuti banyak kegiatan dalam masyarakat, serta memiliki posisi sebagai warga yang baik dan menerapkan sopan santun, namun saya tidak banyak bicara. Sedangkan posisi dan peran saya dalam lingkungan pendidikan yaitu saya merupakan mahasiswa aktif yang mengikuti berbagai kegiatan yang dilakukan di sekolah maupun di kampus, dan juga memiliki diri sebagai salah satu pengurus pada salah satu kegiatan mahasiswa. Dan yang ketiga, adakah budaya negara atau daerah atau negara lain yang menarik perhatian Anda? Jelaskan sejauh mana budaya tersebut mempengaruhi kehidupan Anda. Sejauh ini saya tertarik dengan budaya dari negara lain, terutama negara Korea Selatan. Saya mulai mengenal budaya Korea ini sejak saya duduk di bangku kelas 2 SMP, lebih tepatnya pada tahun 2018. Awal mulanya saya mengenal budaya Korea melalui K-pop yang dikenalkan oleh kakak saya, lalu mulai merambat ke drama Korea dan budaya-budaya Korea lainnya. Pengaruh budaya Korea ini mempengaruhi banyak sekali aspek kehidupan saya, seperti ketika saya mendengarkan musik Korea atau K-pop, ini juga menjadi hiburan dan peredam ketika saya sedang stres atau menjadi misi saya di waktu luang. Dan K-pop ini tidak hanya juga membuka pandangan saya tentang nilai-nilai dan budaya Korea. Kemudian drama Korea juga cukup mempengaruhi kehidupan saya, karena dalam drama Korea
Banyak sekali mendengar informasi penting mengenai kehidupan, mulai dari kehidupan keluarga, pekerjaan, bahkan hingga kehidupan yang tidak pernah saya bayangkan, seperti kehidupan-kehidupan para pejabat, kehidupan-kehidupan para orang-orang yang tidak pernah saya bayangkan bagaimana kehidupan aslinya. Kemudian banyak nilai yang saya ambil dari menonton drama Korea. Dan di Korea juga dikenal dengan tren mode dan kecantikannya yang unik. Saya juga tertarik dalam gaya mereka berfashion, berpenampilan yang menarik. Walaupun standar kecantikan Korea dan Indonesia sangat jauh berbeda, namun dengan mengetahui perbedaan itu membuat saya dapat melihat lebih luas mengenai perbedaan pandangan orang tentang kecantikan. Dan pandangan orang yang berbeda-beda mengenai bagaimana pandangan mereka terhadap seseorang. Selain itu, saya juga mulai belajar tentang beberapa masakan Korea dan bahkan mencoba beberapa hidangan tradisional Korea di rumah. Pengaruh budaya Korea ini juga mendorong saya untuk memperluas wawasan saya tentang budaya-budaya lain seperti budaya Cina, budaya Jepang, dan negara-negara barat. Dan secara keseluruhan, budaya Korea telah menjadi bagian penting dalam kehidupan saya dan banyak berpengaruh terhadap kehidupan saya. Mungkin cukup sekian pemaparan jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.